one dance, baby. That one dance. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Video kali ini, Miss akan bahas materi bahasa Inggris kelas 8 di chapter yang ke-9 dengan judul materi Bigger is not always better. Kira-kira apa sih yang akan dibahas di sini? Ikutin terus videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk bantu like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama di sini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bantu subscribe supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke kelas, jadi hari ini kita akan belajar membandingkan dan menyatakan yang paling. Seperti apa? Nah, sebelum kita lanjut, hal yang wajib kalian ketahui adalah adjective. Adjective adalah kata sifat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kata sifat itu ada banyak sekali, tapi Miss hanya memberikan beberapa contoh saja sebagai berikut ini. Bisa kalian lihat, catat, dan hafalkan ya. Oke, setelah kalian tahu adjective atau kata-kata sifat dalam bahasa Inggris, sekarang kita belajar membandingkan. Boleh membandingkan orang, membandingkan binatang, atau membandingkan benda mungkin. Kalian bisa menggunakan kata-kata sifat yang tadi. Jangan lupa untuk membandingkan akhiran kata sifat ini ditambah er ya. Untuk contoh di sini Miss menggunakan kata small, tall, dan juga young. Untuk small dia akan berubah menjadi smaller, tall menjadi taller, yang menjadi younger. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Di sini ada sebuah gambar. Di sini dinyatakan bahwa Mr. Agung memiliki tinggi badan 160 cm, sedangkan Mr. Roy tinggi badannya 170 cm. Maka kita akan membandingkan siapa sih yang lebih tinggi dan siapa yang lebih pendek. Maka kalimatnya akan berubah menjadi seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita akan bilang Pak Roy lebih tinggi daripada Pak Agung. Dalam bahasa Inggris dia akan berbunyi Mr. Roy is taller than Mr. Agung. Sedangkan sebaliknya, jika kita menyatakan yang lebih rendah terlebih dahulu, maka dalam bahasa Indonesia kita akan menyatakan Pak Agung lebih pendek daripada Pak Roy. Dan bunyi dalam bahasa Inggris akan menjadi Mr. Agung is shorter than Mr. Roy. Oke, contoh berikutnya di sini ada horse dan juga donkey, ada kuda dan juga keledai. Nah, di sini kita bisa tahu dong ya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jika ingin membandingkan, kita bisa bilang bahwa kuda lebih besar daripada keledai. Maka dalam bahasa Inggris bunyinya akan the horse is bigger than the donkey. Lalu sebaliknya, jika kita ingin membandingkannya keledai dulu, kita bisa bilang keledai lebih kecil daripada kuda. Maka dalam bahasa Inggris akan berbunyi the donkey is smaller than the horse. Nah guys, ternyata ada beberapa kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Contohnya adalah kata-kata berikut ini. Ada beautiful, diligent, expensive. Coba kalian hitung ada berapa suku kata. Beautiful ada 3, diligent 3, expensive 3. Berarti mereka lebih dari satu suku kata. Berbeda dengan yang tadi, tall, short, young, old, small, itu hanya satu suku kata. Nah, untuk yang 3 suku kata ini atau lebih dari satu suku kata, tidak usah ditambah er di belakangnya, melainkan tinggal ditambah kata more di depan kata sifat. Oke, sekarang kita bisa lihat contoh. Di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama ada Mr. Roy is taller than Mr. Agung. Mr. Roy lebih tinggi daripada Mr. Agung. Nah, karena tall ini hanya satu suku kata, maka ditambah er di belakangnya. Sama dengan kalimat yang kedua, I am older than my sister. Saya lebih tua daripada adik saya. Maka old-nya ditambah er. Nah, untuk yang berikutnya ini, kata sifatnya adalah beautiful, lebih dari satu suku kata. Maka dari itu, bukan ditambah er, tapi ditambah more. Maka, Lisa is more beautiful than Rika. Dan yang terakhir, a car is more expensive than a motorcycle. Mobil lebih mahal daripada sebuah motor.
Oke, jika tadi kita belajar membandingkan, sekarang kita belajar menyatakan yang paling. Rumusnya adalah diawali dengan de, diikuti dengan kata sifat, dan diakhiri dengan est. Kalau tadi diakhirinya dengan er, sekarang diakhirinya dengan est. Maka untuk small menjadi the smallest, lalu untuk young jadi the youngest, dan untuk tall menjadi the tallest. Oke, sekarang kita bisa lihat gambar di sini. Di sini diketahui ada Ana, Ani, Ina, dan juga Eni. Siapa yang paling pendek? Ya, yang paling pendek di antara semuanya adalah Ana. Dan siapa yang paling tinggi? Benar banget, yang paling tinggi adalah Eni. Maka kalimatnya adalah Eni is the tallest and Ana is the shortest. Jadi intinya Eni adalah yang paling tinggi dan Ana adalah yang paling pendek. Nah, sekarang bagaimana jika kata sifat seperti tadi lebih dari satu suku kata? Beautiful, diligent, expensive. Maka bukan ditambah es di belakangnya, tapi diawali dengan the most. Maka kalimatnya menjadi the most beautiful, the most diligent, the most expensive. Ini untuk menyatakan yang paling. Oke, di sini kita bukan membandingkan, tapi menyatakan yang paling. Jadi yang paling tinggi, yang paling cantik di antara yang lain, yang paling pintar misalnya. Nah, di sini kalimatnya ada boy is the tallest in our school. Itu artinya boy adalah yang paling tinggi di sekolah kita. The tallest, karena tall ini satu suku kata, jadi hanya tinggal ditambahkan est di belakangnya dan diawali the. Begitu juga kalimat berikutnya menjadi the smartest, karena smart hanya satu suku kata. Dan yang berikutnya, the snake is the longest. Ular adalah yang paling panjang, the longest. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, Jen is the most beautiful. Lalu berikutnya, Sultan is the most diligent, the most beautiful. Beautiful dan diligent lebih dari satu suku kata, maka ditambah the most. Ingat, tidak usah ditambah est lagi di belakang kata sifatnya ya. Oke kelas, khusus untuk kata sifat yang berakhiran huruf Y seperti kata-kata berikut ini, happy, busy, ataupun easy, maka huruf Y-nya diganti menjadi huruf I dan ditambah huruf ER di belakangnya. Happy menjadi happier yang artinya lebih bahagia, busy menjadi busier yang artinya lebih sibuk, easy menjadi easier yang artinya lebih mudah. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk menyatakan yang paling ditambah the dan juga est. Happy menjadi the happiest yang artinya paling bahagia, busy menjadi the busiest, dan easy menjadi the easiest yang artinya adalah paling sibuk dan paling mudah. Ini ya, kita aplikasikan ke dalam kalimat. English is easier than math. Bahasa Inggris lebih mudah daripada matematika. Itu untuk menyatakan perbandingan, membandingkan bahasa Inggris dan matematika. Lalu untuk menyatakan yang paling di sini, I am the happiest human in the world. Saya adalah manusia paling bahagia di dunia. Itu untuk menyatakan paling. Nah, sekarang kalian bisa bedakan mana yang disebut dengan kalimat komparatif atau membandingkan dan mana kalimat yang disebut dengan superlatif atau menyatakan yang paling. Kalian perhatikan bedanya, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Oke, sekian video pembahasan dari Miss. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.